ingatlah terus ayat 14 dalam surat Al-Mulk di atas. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Allah yang menciptakan kita, Allah lebih tahu tentang kita. Apa yang terbaik untuk kita? Bagaimana membuat kita bahagia? Bagaimana konsep hidup kita? Pengaturan waktu kita? Bagaimana konsep ketika kita menjadi seorang anak muda? Jadi konsep ketika kita jadi suami Allah sudah jelaskan. Konsep kita jadi jomblo Allah juga sudah jelaskan. Jadi semuanya komplit. Konsep ketika kita menjadi istri, ketika kita menjadi anak, ketika kita menjadi mertua, itu semua sudah ada dalam peraturan dan agama Allah Jalla wa'ala. Tinggal kita mau apa enggak. Yang menciptakan kita itu lebih ngerti tentang kita. Jangan sok tahu di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Allah adalah Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Nabi menyatakan dalam hadis Umar, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding sayangnya seorang ibu kepada anak yang baru ia temukan beberapa saat yang lalu. Jadi hadis ini ada punya kronologi. Ada seorang ibu yang berada di masa menyusui kehilangan anaknya. Anaknya hilang beberapa jam. Kira-kira tuh ibu panik nggak? Panik lah. Kalau anaknya SMP hilang paling ke rental PS atau game online. Tapi ini anak 6 bulan, 5 bulan, siapa nggak panik? Lalu dia cari ke sana, cari ke sini. Ternyata ditemukanlah anaknya tersebut. Ketika ditemukan, langsung dia datangi, ia angkat, ia peluk, ia dekap, dan langsung ia susui di tempat itu juga. Nah, fenomena yang penuh dengan nuansa kasih sayang tersebut itu tidak disia-siakan oleh Nabi kita SAW. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, kata Nabi kita SAW, "Atarawna hadi tarihatan waladaha finnar?" Wahai sahabatku, bagaimana menurut kalian? Apakah ibu tersebut tega melemparkan anak yang baru ia temukan itu ke dalam kobaran api? Apa kata sahabat? La wahya taqdiru ala tatrahahu. Gak mungkin ya Rasulullah, selama ibu itu bisa mempertahankan anaknya. Baru Nabi menjelaskan kaidah di atas, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu kepada anak yang baru ia temukan tadi. Sebagaimana seorang ibu tidak akan meracuni anaknya, falillahil masalul a'la, apalagi Allah. Allah tidak mungkin meracuni kita, menghempaskan kita, menyengsarakan kita dengan perintah-perintahnya, dengan larangan-larangannya. Allah sayang sama kita. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Taha, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Taha. Kami tidak akan dan tidak akan pernah menurunkan Al-Quran untuk menyengsarakan engkau wahai Muhammad. Al-Quran diturunkan bukan untuk menyengsarakan kita, untuk menghidupkan kita. Tapi kenapa saya diperintah? Kayaknya di Islam tuh bak penjara. Hadirin, saya ingin tanya, ketika kita menjadi orang tua, lalu kita sayang sama anak kita, kira-kira kita buat sebuah peraturan atau kita akan asuh tanpa peraturan? Nah, kita sayang nih sama anak kita, kira-kira kita asuh dengan peraturan atau tanpa peraturan? Pak, aku mau pergi malam minggu ya sama teman-teman ya. Mau pulang jam berapa kamu? Jam 11. Kalau jam 12 Pak? Boleh. Jam 2 Pak? Boleh. Nggak pulang? Nggak pulang juga nggak masalah. Kira-kira apakah begitu? Kan enggak. Karena akan liar. Nah, kita SMP pulang ngisep, bahkan mungkin bukan rokok, ganja mungkin. Kalau zaman dulu waktu cimeng ya. Sekarang apa sih? Sekarang apa? Ganja masih cimeng. Dia ngisep cimeng begitu. Lalu dibiarkan saja sama ibunya. Bu, kenapa ibu biarkan? Sayang Pak Ustadz. Jangan membunuh kreativitas anak. Apakah seperti itu? Kan enggak lah. Orang tua yang sayang itu pasti akan memberikan peraturan, akan memberikan kata haram kepada anaknya. Kenapa? Karena kalau dia dibiarkan hancur anak dia. Nah, begitu juga Allah tahu kita ini itu kalau dibiarkan liar. Allah katakan tentang manusia zaluman jahula. Manusia itu zalimnya minta ampun dan bodohnya kelewatan, kata Allah. Maka Allah buat peraturan.
Kalau nggak repot. Simpel aja deh, kita dari Al-Azhar, itu mau ke Pancoran. Kalau semua traffic light hijau semua, kira-kira kita sampai Pancoran nggak? Nggak ada. Harus ada lampu merah, walaupun semua pengguna jalan nggak suka dengan lampu merah. Tapi harus ada lampu merah, harus berhenti sebentar, harus injek rem. Bukankah lampu merah adalah istilah dalam dunia traffic, dan kalau kita taruh di dalam bidang agama itu adalah haram. Karena lampu merah adalah haram menginjak gas, haram berjalan. Allah tahu manusia ini, itu kalau dibiarkan itu liar. Justru deadlock kalau semua perempatan lampu hijau, perempatan kedua lampu hijau, perempatan berikutnya lampu hijau. Bukankah itu yang diinginkan oleh seluruh pengguna jalan? Coba tanya, lakukan survei ke setiap pengguna jalan, baik yang naik motor, naik mobil, warna apa yang Anda harapkan dan Anda idam-idamkan di jalan? Semua sepakat hijau. Semua sepakatnya sama, seperti kita hidup. Semua kita ingin pengen halal, 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 halal. Tapi Anda akan hancur. Gak bisa seperti itu. Kita harus ngalah dulu. Justru kalau Anda hijau semua, Anda gak akan sampai tempat. Demi Allah gak akan sampai tempat. Karena gak bisa hidup demikian. Allah tahu, Allah sayang sama kita. Allah gak ingin kita hancur. Karena kasih sayang Allah kepada kita. Hadirin, kita menyerah kepada Al-Alim, kepada Al-Khabir. Apa arti Al-Alim? Yang maha mengetahui. Itu kan konsep asma wa sifat kita. Kenapa kita nggak percayakan sama yang maha mengetahui? Allah berfirman tentang ilmu Allah dalam surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan Allah yang memiliki kunci-kunci hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah yang mengetahui apa yang terjadi di daratan dan apa yang terjadi di perairan, baik lautan maupun air tawar. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah sebuah daun yang jatuh kecuali Allah mengetahui dari dahan mana, dari pohon apa, dan kemana tertiup angin, dan kemana ia terhempas. Allah tahu, ada datanya semua di sisi Allah. Wal habbatin fi dhulumatil ard. Dan tidaklah ada biji yang jatuh ke dalam dasar samudra, lalu tertutup dengan pasir yang ada di dasar samudra tersebut, di tengah malam yang sangat gelap dan hujan deras dan tidak ada cahaya rembulan. Allah tahu di mana biji itu berada. Allahu Akbar. Wala ratbin wala yabisin. Dan tidaklah ada benda yang padat maupun benda yang basah, atau benda yang kering dan benda yang basah, illa fi kitabim mubin, kecuali Allah catat seluruhnya di Lauhil Mahfuz. Itu pihak yang meminta kita menyerah kepada dirinya, lalu kita nggak percaya. Kenapa kita bisa menyerahkan urusan kita kepada manusia? Karena kecerdasannya, tapi kita tidak percaya kepada Allah Jalla wa'ala. Hadirin, Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Saya ingin bertanya kepada rekan-rekan sekalian, kalau kita punya BMW, kita punya BMW seri 5 atau seri 7, kira-kira ketika harus servis, kita servis ke bengkel mana? Ke bengkel Daihatsu? Ke Datsun? Ke Proton? Tidak. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada merek-merek tersebut. Tidak ada maksud sama sekali. Tapi logikanya kita akan bawa kemana? Bengkel BMW. Kenapa demikian? Simpel saja. Pabrikannya lebih ngerti tentang di mobil, Pak Ustadz. Kan begitu ya? Pabrikannya lebih paham. Maka ingatlah terus ayat 14 dalam surat Al-Mulk di atas. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Allah yang menciptakan kita. Allah lebih tahu tentang kita. Apa yang terbaik untuk kita? Bagaimana membuat kita bahagia? Bagaimana konsep hidup kita? Pengaturan waktu kita? Bagaimana konsep ketika kita menjadi seorang anak muda? Jadi konsep ketika kita jadi suami Allah sudah jelaskan. Konsep kita jadi jomblo Allah juga sudah jelaskan. Jadi semuanya komplit. Konsep ketika kita menjadi istri, ketika kita menjadi anak, ketika kita menjadi mertua, itu semua sudah ada dalam peraturan dan agama Allah Jalla wa'ala. Tinggal kita mau apa enggak. Yang menciptakan kita itu lebih ngerti tentang kita. Jangan sok tahu di hadapan Allah. Kan begitu logikanya. Semua sepakat lah. Semua tanya seluruh anak mobil yang nongkrong-nongkrong itu pasti sepakat.
servis di BMW Pak Ustadz. Kalau kita punya Volvo, servis di Volvo. Karena pabrikannya lebih tahu tentang mobil tersebut. Bagaimana dengan kita yang lebih pelik daripada isi mesin dari BMW tersebut? Masa kita serahkan kepada manusia yang dia sendiri belum tentu sukses? Serahkanlah kepada Allah Jalla wa'ala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Dan jangan pakai logika kita. Karena logika kita itu sifatnya subjektif. Apabila di masjid ini ada 500 orang, maka ada 500 logika. Berantakan agama kita kalau kita harus pakai setiap logika. Jadi saya agak heran ketika ada orang mengatakan, Ustadz ini ayat nggak masuk akal. Kan pertanyaannya berikutnya adalah akalnya siapa mas? Akalnya Nabi bisa terima, kenapa akal Anda tidak bisa terima? Akal Imam Syafi'i bisa terima, kenapa akal Anda tidak bisa terima? Berarti yang hang itu akal siapa? Ya kita tahu sendiri jawabannya. Tanpa mengurangi rasa hormat kita. Kan begitu. Jangankan antara A dan si B, antara si A saja itu logika bisa berubah loh. Iya tidak? Permainan logika kita ketika kita baru bangun tidur dengan ketika kita nggak tidur 3 hari sama atau beda? Beda kan? Jadi kalau pertanyaannya nggak masuk logika, logika Anda pas kapan? Kan pertanyaannya gitu. Pertanyaan pas kapan? Ada seseorang ditelepon jam 2 malam sama sahabatnya. Sahabatnya lagi perang besar sama bininya, terus telepon, bro gue lagi perang besar nih sama bini gue, menurut lo gimana, apa gue ceraiin aja? Dia baru bangun, dia nggak sadar, gimana sih, gimana gue ceraiin apa enggak? Ya udah lu ceraiin deh, kan begitu, ya biar cepet deh, udah ada lagi nggak ada, tutup. Ketika pagi-paginya ketemu terus curhat, yuk gue udah ceraiin bini gue, kenapa lo ceraiin? Kan lo yang bilang, kan begitu hadirin sekalian. Itu logika yang orang sama loh. Kita nggak bicara si A dan si B, si Ahmad dan si Ali. Ini sama-sama Ahmad misalnya, sama-sama Ali. Beda jam, beda logika. Lalu itu yang Anda jadikan parameter untuk berislam? Gak bisa. Logika kita ketika muda, ketika kita usia 40 tahun aja beda. Gak bisa, nyerahlah kepada Allah. Udah jangan maksa lagi deh. Islam itu menyerah, bukan memaksa. Islam itu menyerah. Itu konsep Islam. Makanya ini yang perlu kita camkan baik-baik. Al-Alim, yang maha mengetahui. Allah berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yang Nabi halalkan hanya yang baik-baik saja. Dan yang Nabi haramkan hanya yang buruk-buruk saja. Karena syariat ini dari Al-Alimul Khabir. Tidaklah Allah mengharamkan sesuatu karena Allah tahu kalau kita makan ada side effect buat kita. Ada efek negatif untuk kita. Pasti kita sadar atau kita tidak sadar hikmahnya. Itu sudah pasti. Dan tidaklah Allah halalkan sesuatu kecuali di sana ada hal yang positif bagi kita. Kenapa kita bisa menyerahkan urusan kita kepada manusia, kita tidak bisa secerahkan kepada Allah? Simpel aja, kalau misalnya orang tua kita kena sakit gula, na'udzubillah, la qadarallah, semoga itu tidak terjadi. Tapi apabila misalnya ada orang tua kena sakit gula, lalu terluka di tangannya, lalu terapi A, terapi B, terapi C ternyata tidak menunjukkan hasil positif, tangannya membusuk, maka dokter mengatakan amputasi. Kita akan lakukan second opinion. Kata dokter kedua amputasi. Kita akan mungkin third opinion. Dokter ketiga mengatakan amputasi. Pertanyaan saya, kita akan amputasi apa tidak? Ya? Atau kita sebagai anak kita akan tanda tangan untuk amputasi apa tidak? Amputasi tidak? Amputasi. Kenapa Pak? Kok mau tangannya dipotong? Saya serahkan saja sama dokter saya, Ustaz. Dokter saya pakarnya. Ini dokter terbaik di Indonesia. Tuh bisa. Jadi kalau manusia suruh kita potong tangan, kita potong tangan kita. Tapi Allah cuma suruh kita sholat, nggak sholat itu loh. Itu logika macam mana? Kan begitu. Manusia minta kita potong kaki kita potong kaki kita. Tapi Allah minta kita nutup aurat, kita nggak tutup-tutup. Kemana akal sehat kita? Apakah Allah lebih rendah daripada ilmu manusia? Ilmu dokter bisa salah, tapi ilmu Allah tidak mungkin salah. Ketika simpel lagi, apabila kita pergi ke dokter, lalu dokter kasih resep dan semua obat keras. Lalu resepnya kita bawa ke mana? Kita bawa ke apotek, lalu kita serahkan ke apoteker. Kira-kira kita ikut masuk ke dalamnya atau kita tunggu di ruang tunggu?
Kira-kira biasanya nih pengalaman, kalau kita tembus obat, kita masuk ke dalam, saya harus cek Pak Ustadz. Saya nggak bisa serahkan begitu aja. Kalau salah aduk kan fatal. Apa kita tunggu di ruang tunggu? Kita akan tunggu di ruang tunggu. Kenapa? Kita serahkan aja sama ahlinya Pak Ustadz. Udah duduk aja deh. Padahal itu kan fatal. Kalau tuh apoteker salah meracik, mati nggak? Mati. Keracunan. Jadi kalau itu kok bisa nyerah kepada manusia? Tapi kenapa kita nggak bisa nyerah kepada Allah? Kalau sama manusia, jiwa kritisnya tuh nggak main. Tapi kalau sama Allah, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa nggak begini? Padahal Allah minta sami'na wa ta'na. 2 kata dulu deh, dengar, taat, yang lain belakangan. Tapi kita nggak bisa. Tapi kalau manusia, nggak berani tuh nanya. Ada jenderal bintang 4, panggil kopral. Pak Kopral beli gado-gado, cabenya 4,5. Berani mengatakan, kenapa Dan? Kenapa Dan? Berani kenapa Dan? Nggak berani, kenapa Dan? Kenapa bintang 4? Tapi kalau sama Rabbul Alamin berani, kenapa sih? Tapi sama yang punya neraka tuh berani, kenapa sih? Subhanallah, angkuh sekali kita ini. Kalau sama manusia nggak berani tuh, tapi sama Allah berani. Padahal Allah bisa hancurkan kita dalam hitungan detik, atau sebelum hitungan detik itu berjalan. Afa aminu makrallah, apakah kalian merasa aman dari pembalasan Allah Jalla wa'ala? Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, sobat muda yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah SWT, menyerahlah kepada Allah. Karena nggak ada alasan untuk tidak menyerah kepada Allah. Kalau kita bisa menyerahkan urusan kita kepada manusia, kenapa kita tidak bisa menyerahkan hidup kita dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah yang paling tahu konsep kebahagiaan, bukan manusia. Dan konsepnya sudah ditawarkan kepada kita. Allah hanya minta udkhulu fi silmi kafa, masuklah ke dalam Islam secara total.